itu terinfeksi HIV dari penampilan saja. Makanya beda sama pilek. Kalau pilek langsung kita tahu bahwa orang itu terinfeksi flu karena dia mungkin pilek, kemudian batuk dan seterusnya. Tapi orang HIV malah kadang-kadang dia memang terinfeksi, tapi ya nampak sehat saja. Untuk mengetahui seseorang terinfeksi HIV atau tidak, ya harus dilakukan pemeriksaan tes HIV, ya. Itu lain tidak ada cara. Jadi tes HIV ini biasa menggunakan media darah dari pasien tersebut, diambil darahnya, kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Untuk melakukan pemeriksaan, kita sebagai petugas medis ataupun di fasilitas kesehatan harus mengetahui prinsip dulu saat melakukan tes HIV ini. Karena tes HIV ini banyak sekali harus kita perhatikan, yaitu terkait masalah pemeriksaan itu sendiri, pasien dan juga hukum, ya. Yang mungkin menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah jadi dikenal dengan 5C, ya. C pertama adalah consent, di mana setiap akan melakukan pemeriksaan pada seorang pasien, kita harus mendapat persetujuan daripada pasien. Persetujuan ini baik bisa secara lisan ataupun tulisan. Memang lebih bagus tulisan, ya. Jadi kita harus mendapat persetujuan. Nggak boleh kita melakukan pemeriksaan tanpa persetujuan daripada pasien tersebut, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu dengan tujuan pengobatan di mana pasien sudah tidak sadarkan diri, misalnya, itu bisa kita melakukan minta persetujuan daripada keluarga terdekat. Yang kedua adalah konfidensial atau dengan kerahasiaan, ya. Oke, nanti dijelaskan. Kemudian C ketiga adalah konseling, ya. Jadi dilakukan konseling. Kemudian juga correct test result. Jadi C keempatnya itu. Jadi hasil harus benar-benar sahih atau tepat, ya. 5 yaitu selain hasil harus valid, kita juga bisa mengkonekkan suatu pelayanan dan juga melakukan preventif dan juga pelayanan pengobatan terhadap pasien tersebut. Jadi 5. Consent, confidential, counseling, correct to result, kemudian connect to care, prevention, and treatment service. Jadi inilah 5C yang harus kita ketahui, ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit masalah konsen. Jadi mungkin pada konsen ini untuk persetujuan daripada pemeriksaan, terutama bagi anak-anak yang kalau anak tersebut sudah usianya lebih dari 18, dia tidak perlu lagi ada orang yang mendampingi atau orang tua untuk kita minta persetujuan. Tapi kalau anak kurang dari 18 tahun, itu harus ada persetujuan orang tua atau keluarga terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan konfidensial adalah masalah status HIV. Jadi seseorang kita untuk membuka rahasia terhadap pemeriksaan ini hanya untuk kepentingan perawatan dan pengobatan. Jadi tidak boleh kita sembarangan melakukan pembukaan status daripada HIV ini. Termasuk juga kepada pasangan, ya. Pasangan, pembukaan status kepada pasangan atau dengan atau tanpa persetujuan itu boleh dilakukan. Perlu evaluasi kemungkinan terjadi kekerasan fisik. Ini dia masalah konfidensial. Makanya kita harus hati-hati dalam melakukan pembukaan hasil status HIV tersebut. Kadang-kadang di konfidensial ini tidak berlaku di
di militer. Jadi di sana ada mandatori di mana hasil status HIV ini bisa diketahui oleh atasan. Selain itu tidak boleh. Di institusi di masyarakat umum tidak boleh dibuka. Kemudian ketiga adalah konseling. Jadi konseling itu kita pertama melakukan di sini tidak perlu melakukan evaluasi detail risk assessment dan konseling. Artinya pada awal-awal kita jangan terlalu konseling kita lakukan adalah jangan terlalu dalam. Jadi konseling awalnya atau pre-testnya hanya kita melakukan memberikan edukasi supaya yang bersangkutan yang memiliki resiko mau melakukan tes, ya. Kemudian pasca tes nanti baru kita bisa menjelaskan arti tes dan rencana pengobatan bila dia positif. Dan konseling ini bisa dilakukan oleh semua nakes asal tidak tergantung telur. Pada kasus-kasus berat saja di mana dia beresiko, dia tapi tidak mau melakukan tes, itu boleh nanti dikonsul ke konselor HIV. Jadi gitu. Kemudian juga pemeriksaan itu harus valid, ya, atau correct to result, di mana makanya perlu dilakukan pengawasan mutu internal dan pengawasan mutu eksternal terhadap terkait pemeriksaan untuk diagnostik HIV tersebut. Kemudian setelah kita ketahui bahwa seseorang itu HIV positif, maka kita harus bisa memastikan bahwa pasien akan mendapat akses ataupun pengobatan terhadap HIV. Jadi kita harus bisa memastikan pasien yang positif tadi mendapat rujukan untuk dapat pengobatan ARV. Untuk juga pengobatan kita penting sekali pemeriksaan fisik dan pengobatan diagnostik ini kita sangat penting untuk mengetahui perjalanan penyakit dari infeksi HIV menjadi AIDS. Jadi seseorang yang tertular HIV, ya, di sini kita lihat ada masa jendela. Ya, masa jendela itu 3 bulan pertama, kemudian nampak sehat, tanpa gejala, itu fase HIV namanya, di mana dia bisa 5-10 tahun. Kemudian satu lagi fase AIDS, ya, fase AIDS itu di mana dia bila orang yang dengan HIV positif tadi dia telah daya tahan tubuhnya menurun sekali sehingga telah timbul gejala-gejala yaitu bisa berupa radang paru, radang saluran cerna atau kanker kulit, TB dan seterusnya. Karena penurunan berat badan drastis, diare dan seterusnya yang menyebabkan kondisi kesehatannya sangat menurun yang bila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kematian. Jadi begini, mungkin sedikit grafik menunjukkan bagaimana perjalanan penyakit HIV tersebut. Jadi kita lihat di sini ada value, yaitu angka yang menunjukkan bagaimana berapa jumlah CD4-nya dan seterusnya. Kemudian yang horizontal ini merupakan menjelaskan waktu perjalanan penyakit. Biru ini menggambarkan jumlah daripada CD4 atau limfosit T pada seseorang. Kemudian yang warna hitam ini menunjukkan jumlah virus di dalam tubuhnya. Kemudian yang hijau ini merupakan menggambarkan antibodi atau antibodi HIV pada tubuh seseorang, kapan terbentuknya dan bagaimana seterusnya. Kemudian yang merah ini menggambarkan jumlah
virus di dalam tubuh seseorang. Mungkin demikian. Jadi seseorang yang baru terkena atau masuk daripada kuman atau virus daripada HIV ini disebut dengan fase akut atau window period, ya, di mana 0 sampai 3 bulan pertama seseorang ini terinfeksi HIV itu disebut dengan HIV window period, ya. Coba kita lihat window period ini maksudnya pada fase itu dia dia telah terinfeksi HIV, tetapi waktu dilakukan pemeriksaan HIV menunjukkan hasil negatif, ya. Karena apa? Pemeriksaan kita biasa menggunakan rapid test. Rapid test itu adalah pemeriksaan antibodi. Jadi sudah terbentuk dulu antibodi, baru dia menghasilkan hasil positif saat melakukan pemeriksaan. Kita lihat, dan pada window period ini juga, kita lihat bahwa jumlah virus di dalam tubuhnya itu banyak, dan malah ini sangat virulen, sangat menular, ya. Jadi itulah masa window period. Nanti dia terbentuk antibodinya di 3 bulan, ya, paling cepat nanti 3 bulan. Mungkin di 1 bulan sudah, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Jadi waktu kita lakukan pemeriksaan ini masih mungkin negatif, ya. Window period ini bisa mencapai malah kadang-kadang sampai 12 bulan, ya. Kadang-kadang hanya perlu kita lakukan pemeriksaan pada orang yang berisiko ini sampai beberapa kali untuk menghindari negatif palsu pada orang tersebut. Itu window period atau akut fase, yaitu di mana seseorang itu dia sudah tertular HIV, virus HIV, di mana jumlah virusnya itu banyak di dalam tubuhnya, antibodinya belum terbentuk. Waktu kita tes HIV, dia negatif dan dia tidak ada gejala. Fase kedua yaitu fase asimptomatik, fase HIV, ya. Itu bisa berlangsung 5 sampai 10 tahun, ya. Pada seseorang yang tanpa gejala ini, karena ya daya tahan tubuhnya bagus, ya, jadi sudah terbentuk antibodinya dan CD4-nya juga masih banyak, sehingga jumlah virus di dalam tubuh dia itu tidak begitu banyak atau tidak berkembang begitu maksimal, sehingga tidak menimbulkan gejala. Ini tergantung usia dan seterusnya. Ada penyakit lain di dalam tubuhnya. Makin ada beberapa sebab, ya, nanti progresivitas daripada penyakit ini bisa makin cepat akibat juga nanti kita bahas di slide selanjutnya. Pada fase asimptomatik ini, kalau kita lakukan pemeriksaan, maka dia akan menghasilkan hasil positif karena memang antibodinya sudah terbentuk dan sangat tinggi, dan dia tidak ada gejala dan dia juga menularkan kepada orang lain. Kemudian baru kita masuk, kalau dia tidak dilakukan pengobatan yang baik, dia akan masuk ke fase AIDS, di mana di sini fase AIDS ini kondisi tubuhnya sangat rentan karena daya tahan tubuhnya sangat menurun. Coba kita lihat ini, ya, sangat menurun daya tahan tubuhnya, CD4-nya sangat menurun, sehingga penurunan ini menyebabkan jumlah virus makin tinggi, ya, makin tinggi, sehingga dia mudah terserang penyakit-penyakit oportunistik, ya, penyakit-penyakit yang timbul akibat daya tahan tubuh kita berkurang, ya. Mungkin ini. Ini mungkin kalau sudah masuk fase AIDS, ini kondisi yang memang sangat sulit dan agak sulit kita obati. Makanya kita dalam program kita upayakan kita mendapat pasien di fase simptomatik atau fase HIV ini, karena memang prognosanya ataupun kemungkinan dia untuk
lebih bagus ini tinggi. Gitu. Untuk mendiagnosa seseorang HIV, seseorang itu HIV ada 3 jenis pemeriksaan. Pertama, menggunakan antibodi, kemudian menggunakan antigen, dan juga metode NAT base. Ya, jadi mungkin kita akan membahas masalah RTD dulu. Tes RTD ini yang biasa kita lakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan karena memang ini lebih mudah, murah, dan juga cukup akurat, dan juga dapat dilakukan di fasilitas non laboratorium. Jadi bisa kita lakukan tanpa laboratorium yang lengkap. Tetapi pemeriksaan RTD ini atau rapid test ini dilakukan untuk pasien usia lebih dari 18 bulan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini masa elip. Masa elip ini memang dia minggu-minggu pertama seseorang yang terinfeksi HIV, di mana semua pemeriksaan termasuk pemeriksaan serologi pun tidak bisa mendeteksi seseorang terkena atau tidak terhadap HIV ini. Kemudian ini tadi fase window period sampai 3 bulan, ya ini penelitiannya. Window period ini sangat tergantung pada jenis virulensi daripada virus. Jadi makin banyak virus yang masuk dan imunitas pasien ini menurun. Bila menurun, ya kadang-kadang kondisi ada pasien memang gizi buruk misalnya ya. Jadi maka window period ini akan lebih singkat waktunya. Kemudian juga metode yang kita lakukan untuk pemeriksaan. Ini ragam metode pemeriksaan HIV, ada menggunakan enzim imunoase, yaitu ELISA. Ini ELISA, CLIA. Biasa CLIA ini digunakan oleh PMI ya, jadi metodenya lebih bagus ya. Tetapi memang tetap itu merupakan untuk screening ya. Kemudian ada pemeriksaan rapid test ya, yang biasa digunakan oleh fasilitas di klinik CT. Kemudian ada Western blot atau tes konfirmasi HIV, ini tidak digunakan lagi ya pemeriksaan ini. Jadi sampel darah bisa darah kapiler atau darah serum ya. Dalam regensia yang digunakan anti HIV. Jadi untuk kegunaan pemeriksaan ada pemerintah melakukan beberapa metode ya. Kalau untuk screening maka dilakukan bisa menggunakan rapid test atau CLIA tadi. Rapid test dan screening. Screening itu artinya bukan diagnostik, jadi hanya melakukan pemeriksaan di populasi umum ya. Ini digunakan alat dengan sensitivitas yang lebih tinggi ya. Dia biasanya digunakan satu jenis rapid test saja. Kemudian untuk kalau kita gunakan untuk strategi kedua, yaitu untuk surveillance HIV, kita bisa menggunakan dua rapid test. Jadi dua rapid test yang berbeda, ya R1 dan R2 itu artinya rapid testnya berbeda. Jadi merek-mereknya berbeda. Satu mungkin jenisnya mereknya standar, satu lagi merek lain. Jadi dua jenis daripada rapid test yang digunakan. Tapi untuk diagnostik kita harus menggunakan 3 reagen, yaitu reagen 1, reagen 2, dan reagen 3. Jadi tidak boleh diagnostik itu digunakan satu jenis rapid test saja. Harus 3 macam atau 3 jenis, 3 merek yang berbeda yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah atau program HIV Kemenkes. Ya, mungkin demikian. Mungkin di sini syarat untuk reagen pertama mungkin sensitivitasnya harus lebih dari 95%. Untuk reagen kedua atau R2 itu spesifitasnya harus lebih dari 98%.
Dan untuk reagen ketiga harus lebih spesifik lagi, jadi lebih dari 99% ya. Mungkin demikian. Untuk jadi saat seseorang